Terima kasih atas penyampaian pemberitahuan informasi penerimaan santri barunya. Semoga ibu-ibu sekalian berminat untuk mendaftarkan anak-anaknya ke pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Kami ucapkan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Ahlan wa sahlan kepada Kiai Hasan Kosasi beserta Bang Ajis Gagap yang telah hadir memasuki pesantren modern Ummul Qura Al-Islami. Adapun yang selanjutnya, Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Hasan Kosasi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam kompak saya doain jadi orang kaya. Giliran amin kayaknya kenceng semua ya. Giliran didoain selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milih kaya tapi enggak selamat apa selamat tapi enggak kaya? Aku sudah tahu jawabanmu. Milih kaya atau kaya si selamat? Mudah-mudahan yang jawab salam kompak saya doakan bisa ke Mekah. Tambah uangnya. Lunas hutangnya. Kencengan lunas hutangnya. Emang pada punya hutang? Beneran punya hutang? Selamat datang kepada abang saya, Bang Ajis Gagap. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Kiai, Bang Ajis Gagap. Masya Allah, kayak Pak Bupati. Bang Ajis juga pengasuh pondok pesantren. Alhamdulillah santrinya kambing semua. Yang punya hutang, nanti habis acara maju ke depan, temui saya. Kita nangis bareng-bareng. Saya juga sama punya hutang. Emang situ doang. Cuman kan kalau saya kebayar, situ kabur. Yuk, biar kita selamat dunia akhirat, kita jawab salam dengan serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Angkat tangannya. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril ilmi wa tu'izzuna binuril fahmi, ya man alimal ghaibi wa syahadah, i'lamna ma lam na'lam innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kita baca doa Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa Sya' wa ballighna
Ramadana waghfir lana. Amin ya Allah ya Rabbal. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun ay kama qala ar-rasul. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamidin walhamdulillahi rabbil. Fadilatus sa'adah wal karamah yang mulia, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang saya hormati pembina Yayasan Pendidikan Ummul Qura Al-Islami, ibunda tercinta Ibu Nyai Hajjah Fatma Nur Salim. Salam kenal Ibu Nyai, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Yang saya hormati pimpinan pesantren modern Ummul Qura Al-Islami, Dr. Kiai Haji Saiful Falah MPDI beserta Ibu Nyai Dr. Hajah Nur Izzah MPD. Salam kenal Pak Yai, Bu Nyai. Wakil pimpinan pesantren modern Ummul Qura Al-Islami, Dr. Kiai Haji Samsur Rijal MZ SHI MPDI beserta Ibu Nyai Hajah Ummu Hafsah ME beserta para guru, para kiai, para asatid semuanya. Semoga beliau-beliau panjang umur. Amin. Sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya, Allah gampangkan rezekinya agar terus bisa membimbing para santri, anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar dan jadi anak-anak yang benar. Ya Rabbal. Para ibu, para jamaah, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pakaiannya ijo-ijo, saya yakin ini muslimat, bukan patayat, karena sudah tidak terlihat muda. Kalau patayat masih muda, dan saya menghindari ngisi patayat karena saya selalu dikawal sama istri saya. Istri saya juga patayat di Provinsi Lampung Timur, di Provinsi Lampung. Para santriwan, santriwati, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian jadi generasi penerus ulama yang ilmiah, amaliyah ilmiah, dan insya Allah jadi orang-orang soleh solehah, hidupnya berkah, rizkinya berlimpah, insya Allah wafat husnul kha. Yang saya hormati Pak Kiai Ajis Gagap, kiai juga Bu, punya pondok di Sadeng, Lewiliang, alhamdulillah santrinya 100 lebih, 50 orang santri, 100-nya kambing. Maka mukanya mirip, siapa yang ngomong ya? Mirip artis. Mohon maaf Bu, artis mahal ini. Pak Yai mohon maaf Bu Nyai, ceramahnya santai aja ya. Bener nggak Bu? Saya mah ceramah biasa santai. Nih ngomong-ngomong, biasa di sini ceramah berapa menit? Apaan 3 jam? Emang Ibu belum pernah ngelihat Ustadz sama artis pingsan di panggung? Belum? Pengen lihat? Gua hajar lo. Saya di iNews TV, di TV One, nanti puasa di Garuda TV, 15 menit dibayar 6,5 juta. Pikirin kalau 6,5 juta kali 2 jam. Kode ngasih tahu. Tapi mohon maaf karena Pak Yai yang undang dan sahabat saya Pak Ustadz Ishak, ini anak pelosok, saya mah mohon maaf nggak perlu yang namanya amplop. Ternyata sama sama istri saya ya. Saya mah nggak perlu amplop, apalagi istrinya. Yang penting pulang dapat doa. Astagfirullahalazim, belum megang udah dipitnah. Doa. Itu juga.
Udah, saya nggak lama-lama karena masih ada acara yang lain ya Pak Yai ya. Masih ada acara yang lain kan? Nggak ada. Jadi 2 jam ini mah. Lembur. Lembur saya mahal tahu. Bu, adik-adik saya nggak bercerita panjang lebar. Saya cuman pengen pesan kepada ibu-ibu, beruntung orang tua yang melahirkan seorang anak, dia dititipkan di pondok-pondok pesantren. Mohon maaf lahir batin. Orang-orang yang ada di luar sana, sekarang dekadensi moral, sekarang merosotnya moral, sekarang degradasi moral sudah di mana-mana. Betul enggak? Sekarang bukan anak takut sama orang tua, tapi orang tua takut sama. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada yang diberikan kepada anak melalui nasihat diniyah. Tapi di pondok-pondok pesantren, anak-anak kita diajarkan untuk mendapatkan nutrisi lahiriah dan nutrisi batiniah. Nutrisi lahiriahnya apa? MBG. Lah bener nggak Pak Ustadz ya? Lah kan program wajib pemerintah, betul? Itu sudah diberikan gizi yang layak. Lalu kalau sudah dapat gizi yang layak, apa anak kita dijamin akan menjadi orang benar? Nanti dulu. Harus diisi dengan apa? At-taujihat wal irsyadat, diberikan nasihat, diberikan arahan. Maka di pondok pesantren Ummul Qura Al-Islami, santri bukan hanya dididik jadi pintar, tapi diarahkan menjadi benar. Betul? Nih mereka pagi-pagi sudah bangun sebelum subuh. Emaknya belum tentu. Anak-anak pagi sudah belajar baca Quran. Emaknya main. Ngaku kan? Mereka dididik, mereka diajarkan. Dan merekalah orang-orang yang akan menyelamatkan ibu dan bapaknya kelak di hari kiamat. Maka Rasul berpesan kepada kita sebagai umat Islam yang mempunyai anak. Kata baginda Nabi, ya ma'syarul muslimin, hei orang-orang Islam, man razaqahullahu biwaladin, siapa orang tua, pasangan suami istri diberikan anugerah, diberikan karunia, diberikan titipan yang bernama anak dan keturunan, fa'alaihi bitta'dibihi wa ta'limihi, maka wajib hukumnya orang tua mengajarkan etika, akhlak dan mengajarkan ilmu syariat. Sebab apa? Kita bakal mati kata Rasul. Kalau sudah mati di mahkamah Allah, punya anak soleh-soleha, bisa punya adab, bisa punya syariat, maka kata Nabi, razaqahullahu syafa'atah. Nanti ibu bapak yang punya anak, yang punya keturunan di pondok pesantren bisa ngedoain, bisa menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang taat, jauh dari maksiat. Tuh anak-anak ibu nanti memberikan tetesan-tetesan pahala kepada ibu bapaknya ketika di alam akhirat. Ibu banyak dosa, bapak banyak kesalahan. Ibu tukang berbuat dosa, ibu bapaknya tukang berbuat kesalahan. Tapi ketika punya anak santri yang datang kepada Allah setiap 5 waktu, Allah berikan tetesan. Kata anak, jangan engkau siksa orang tuaku ya Rabb. Aku bisa menjadi orang yang ahli ibadah karena orang tuaku memasukkan aku ke pondok pesantren Ummul Qura Al-Islami. Tepuk tangan untuk Ummul Qura Al-Islami. Selamat ibu. Pak Ustadz, saya dulu sering tiktokan, nggak masalah. Anaknya ahli sholat. Pak Ustadz, saya dulu sering ninggalin kewajiban. Don't worry, be happy. Anak yang nolong. Akhirnya ibu, ayah, anak semuanya
masuk ke dalam surga. Amin. Tapi sebaliknya kata baginda Nabi, man taroka waladan jahilan, orang tua yang meninggalkan anaknya, orang tua yang wafat lalu anaknya bodoh ilmu agama, enggak punya akhlak, jadi ahli maksiat, enggak pernah mau sholat, selalu melakukan dosa dan kesalahan. Orang tuanya ketika di dunia tidak peduli pendidikan agama anaknya. Orang tua tidak mau peduli dengan pendidikan pesantren anaknya. Dia maksiat dibiarkan. Sekolah yang penting dapat duit, yang penting punya pekerjaan enak, yang penting dapat gelar sarjana ini dan itu. Tapi tidak pernah dia mau sujud kepada Tuhannya. Sampai si anak menjadi ahli maksiat, meninggalkan perkara-perkara ibadah. Kata Nabi, kana kullu dzanbi amalihi alaih, seluruh dosa anak meninggalkan kewajiban dan meninggalkan ibadah ditimpahkan kepada ibu bapaknya yang sudah meninggal. Ayo, milih mana? Biar kata ibunya, biar kata bapaknya ahli ibadah, tidak peduli kepada anak yang tidak mau mondok, maka si anak akan menyeret orang tuanya ke dalam neraka. Mau? Saya pernah diceritakan Pak oleh guru saya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Saya didik anak-anak biar masuk pesantren. Nangis biarin, marah biarin, paling sebulan 2 bulan. Anak jangan diberikan kebebasan untuk tidak melakukan pendidikan pesantren. Emang kenapa Bah Yai? Dulu saya pernah baca kitab diberikan oleh Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Ada 2 orang tua, yang satu haji, yang satu rampok. Ini haji, mohon maaf, sholat nggak pernah telat, ibadahnya jamaah, hartanya buat sedekah, nggak kehitung tetangga yang dibantu. Begitu di mahkamah Allah dimimpikan oleh Imam Hasan Al-Basri yang ada di Basrah. Imam Hasan Al-Basri melihat si ayah ini dalam keadaan ditimbang amalnya, berat ke kanan, masuk ke dalam surga. Ada lagi seorang rampok Bu, ditimbang amalnya, ya rampok namanya, tukang nyolong, tukang ngambil hak orang, tukang minta, tukang malak, tukang garong, betul nggak? Ada nggak garong masuk rumah ibu? Bu permisi, saya mau bawa motor ibu. Ada yang begitu? Enggak, ibu pasti kesel. Waduh, motor hilang. Ini pasti gara-gara maling. Ditimbang amalnya si maling, si rampok, masuk ke dalam neraka jatahnya. Lalu anaknya Pak Haji dipanggil. Anaknya rampok dipanggil. Kata Kiai Nur dalam mimpi Imam Hasan Al-Basri, mimpi di dalam akhiratnya Imam Hasan Al-Basri melihat Pak Haji yang sudah jatah masuk surga, lalu anaknya ditimbang, ternyata tukang maksiat, ternyata tukang munkarot, ternyata tukang berdosa, tidak pernah mau sholat, tidak pernah mau ibadah, tukang nongkrong di pasar Lewiliang megang botol. Akhirnya si anak miring ke kiri timbangannya, jatah masuk neraka. Kata si anak, "Het malaikat, neraka gampang, aku memang gak pernah sholat, aku tukang maksiat, tapi laporkan kepada Allah. Nabi pernah mengatakan man taroka jahilan, anak yang ditinggalkan dalam keadaan bodoh ilmu agama, maka semua dosanya akan ditimpakan. Aku nggak pernah kenal Allah, aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah ibadah karena orang tua nggak pernah mondokin aku. Dia asik dengan ibadahnya, dia nikmat dengan ketaatannya. Orang-orang dia bagi, tapi saya mau ngaji nggak pernah dikasih duit. Saya mau jadi tukang apa nggak pernah peduli. Dia sholat nggak pernah ngajak, boro-boro mau masukin pesantren, disuruh sholat aja kagak. Hari ini kalau aku masuk neraka, tolong sampaikan kepada Allah, aku menuntut karena aku bodoh ilmu agama, aku jadi ahli maksiat karena bapakku.
masukkan dia juga ke dalam neraka. Pak Haji tinggal selangkah lagi mau masuk surga, ditarik. Ji, entar dulu Ji. Urusan anak belum beres. Siapa? Si Udin. Akhirnya dipanggil, anakmu kata malaikat. Iya. Enggak pernah dididik agama. Iya. Oh, dia hari ini masuk neraka, nuntut engkau ditarik ke dalam neraka karena anakmu tidak pernah diajarkan. Akhirnya pasrah, masuk ke dalam neraka, di laundry dulu, di laundry. Benar enggak? Walaupun akhirnya masuk surga. Anak rampok dipanggil. Hei, sini. Kamu siapa? Bapak saya Pulan bin Pulan. Rampok ini. Akhirnya anak rampok ditimbang, ternyata imam masjid. Di kampungnya jadi pendidik agama, tukang ngajar ngaji, punya usaha halal, tidak pernah maksiat, selalu ibadah, sholat tahajud nggak pernah ditinggal, apalagi sholat fardu 5 waktu. Ditimbang, kaget, kok ke kanan, akhirnya jatah masuk surga. Kau Pulan masuk ke dalam surga. Kata anak, aku masuk surga tinggal melangkah wahai malaikat. Tapi surga tidak akan indah tanpa kedua orang tuaku. Ibuku sudah di surga karena dia orang yang ahli ibadah. Tapi bapakku mau masuk neraka karena dia menjadi rampok. Kamu tahu malaikat, dia menjadi rampok karena aku dimasukkan ke pondok pesantren. Dia rela bertaruh nyawa mengambil orang lain, mengambil harta manusia yang lain. Dia pengen anaknya jangan sampai seperti dia. Dia dimasukkan pesantren, dia supaya tidak punya akhlak yang bejat. Dia tidak lagi menjadi pencoleng, penggarong dan juga maling. Hari ini kalau aku masuk surga, aku pengen orang tuaku masuk neraka. Tapi kalau orang tuaku tidak boleh masuk surga, aku yang akan masuk neraka. Akhirnya apa? Razaqahullahu syafa'atah. Si anak jadi syafaat penolong. Di bawah, rampok, udah masuk neraka, masuk surga lagi kata malaikat. Pertanyaannya, suami ibu milih jadi haji apa milih jadi rampok? Wah, jadi haji masuk neraka, jadi rampok digebugin mali, digebugin polisi. Artinya pelajarannya apa? Kata Kiai Nur, natijahnya benang merahnya, didik anak-anakmu menjadi orang-orang yang soleh-soleha. Anak-anakku yang belakang kedenger, anak-anak siap jadi anak-anak soleh, siap jadi anak-anak soleha. Kamu mau nolong orang tua, hari ini kamu harus rajin mengaji, setuju? Dan Pak Ustadz bilang hari ini kamu jangan mikirin cowok dan cewek. Jangan pacar-pacaran. Jangan males-malesan. Yang punya pacar, Pak Ustadz doain putus. Kalau kata orang Sunda, this time for study, not time for love. Betul? Hari ini waktu belajar, bukan untuk waktu pacar-pacaran. Nanti kita bikin hashtag Ikatan Pelajar Jomblo Lewiliang. Anak-anak, kamu harus dengar. Orang yang berilmu maka diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi orang-orang yang bodoh dalam ilmu agama akan dianggap binasa oleh Allah. Kamu belajar taklim muta'alim? Belajar? Di dalam taklim muta'alim diterangkan, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburun. Orang yang bodoh agamanya, orang yang gak ngerti ilmu agama, maka dianggap oleh Allah sudah terkubur walaupun jasadnya belum dikubur. Kamu kalau pinter agama akan dianggap oleh Allah orang yang mulia, tapi tidak punya ilmu agama, kau dianggap mati sebelum jasadmu diambil oleh Allah. Siap jadi anak pintar? Siap jadi anak pintar? Setuju? Belajar yang rajin. Yang kedua, taati, hormati, takzimi guru-gurumu.
Setuju? Pak Ustadz dulu, mohon maaf, nggak pinter-pinter amat. Dari 38 siswa, alhamdulillah Pak Ustadz ranking 2 dari belakang. Tapi hari ini kalian lihat, orang yang berbicara di depan kalian adalah orang yang dulu bodoh. Tapi saya tidak pernah yang namanya mau melawan sama guru. Orang yang selalu memberikan khidmah, takzim, hormat kepada guru, nanti rizkinya akan berlimpah. Nanti rizkinya akan banyak. Nanti uangnya mudah dicari. Adik-adik, kalau punya ilmu, bukan uang yang kalian cari, tapi kalian yang dicari uang. Pak Ustadz ceramah di TV 6,5 juta. Cuma 15 menit. Karyawan gajinya cuma 5 juta 1 bulan. Setuju? Kamu jadi orang pintar, kamu takzim kepada guru, kamu sayang kepada orang tua. Ayo doakan ibu bapak dan orang tuamu. Rabbighfirli. Santri bu. Ibu doain anaknya, ayo. Baca. Menang baik. Yang nggak hafal ikutin saya. Yang nggak hafal, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Maka tanya dulu Pak Ustadz mau kemana? Orang saya mules. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu baca 3 kali, habis sholat fardu tambah Fatihah 3 kali, anak jadi soleh-soleha. Emak saya itu almarhum nggak pinter, nggak mondok, cuman diajarin nama Kiai Nur Iskandar, Kiai Nur Muhammad Iskandar Eski. Bu doain Hasan, biar kata ibu sekarang orang miskin, tapi Hasan jadi anak soleh. Akhirnya mas saya, doanya apa Pak Kiai? Yaitu Robbana hablana. Kata emak saya, Kiai lu ngomong apa sih, gue kagak hafal. Akhirnya saya tulis, emak saya nggak bisa nulis juga. Lah SD-nya nggak lulus, nggak bisa baca juga. Sini mak, saya ajarin, tapi hafalannya kuat. Orang dulu hafalannya kuat, makanannya halal. Bener nggak bu? Nih generasi-generasi tahun 60-70. Dulu nggak ada orang tuanya mau ngambil hak orang lain, ya betul kan? Makanya masa saya bilang, ma baca Robbana, saya ulangin 3 kali, langsung hafal. Mohon maaf bu, saya tinggal di Jembatan 5, nggak punya apa-apa. Rumah saya itu RSSSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja sangat sulit sekali sehingga gang sempit sekali. Nah tanya istri saya, orang nggak punya saya mah. Adik-adik dengerin, dulu saya nggak punya apa-apa karena saya jadi orang miskin. Sekarang apa yang saya nggak punya? Karena ilmu agak. Nah anak-anak kita tes ya. Adik-adik baca bait Alfiyah yang pertama. Ayo paham kan? Hafal? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Musalliyan ala nabiyil Mustafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Tuqaribul aqsa bilafzin mujazi. Kalian keren, tepuk tangan. Tuh.
Udah bahagia Bu ngedengar begitu. Mohon maaf, nanti anak-anak kita sudah meninggal, enggak ditanya what is your name, enggak ada. Nanyanya bahasa apa? Marrabbuka. Allahu Rabbi. Dan anak-anak ketika sudah menjadi orang yang alim, alimah akan menjadi orang yang bisa menjawab. Amin. 2 jam. Ibu kuat 2 jam? 3 jam? 4 jam? Ada ambulan enggak? Anak-anak. Bu, mohon maaf. Anak-anak yang akan memberikan kita pertolongan nanti di alam akhirat, insya Allah anak-anak akan membawa jadi derajat yang tinggi. Bahkan anak-anak yang membaca Quran sampai hafal Quran, Rasul telah terangkan dalam hadisnya, yaji'ul Quran yaumal qiyamah, nanti Quran di hari kiamat akan meminta dan berkata kepada Allah, ya Rabb halihi tajal karomah, pakaikan orang tuaku mahkota kemuliaan. Anaknya dipakai, protes, kok cuman saya? Lalu kata Allah, kata Nabi, summa yuksa abawahu in kana musliman, dan dipakaikan orang tuanya kalau dia muslim. Amin ya robbal. Ibu yang penting biayain anak dari rizki halal. Kalau pengen mendapatkan rizki halal yang berlimpah, ibu enggak lagi pengen ngutang-ngutang, ibu bayaran tidak tersendat, baca sholawat kamilah. Tahu sholawat kamilah? Sholawat kata Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, saya diijazahkan oleh Romo Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski, kata beliau, yang baca amalan sholawat nariyah kamilah, kalau di Maroko terkenal tafrijiyah, maka Allah akan bukakan pintu dari rizki yang tidak disangka-sangka. Allah cukupkan hartanya sehingga tidak lagi bergantung kepada manusia. Amin. Mau nggak kaya? Banyak uang, banyak harta. Amalin. Pak Ustadz, perempuan itu kan ada menstruasinya. Enggak apa-apa, sholawat boleh dibaca kapan aja, asal jangan di kamar. Lagi mandi, Allahumma sholli sholli. Jangan. Ibu menstruasi, waktu sholat jam 12:10 baca zuhur. Asar jam 3 lewat baca, maghrib baca. Insya Allah dikayakan oleh Allah. Hafal sholawatnya. Nanti saya ijazahin biar anak-anak ibu mondok di Ummul Qura Al Islami, enggak ada yang nunggak bayarannya. Betul? Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma. Anak hadroh main. Ntar dulu. Anak hadroh main ya. Biar enak kita. Izin Yai. Mohon maaf ya. Biar ada kerjaannya nih anak hadroh. Kue udah pada habis. Ya main. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim Muhammadin alladhi tanhallu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi biwajhil karimi wa wasahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumillah. Sekali lagi Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina
وتنفرج به القرى وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Biar pada kaya saya ijazahin. Nanti begitu saya an hadhil ijazah, ibu bilang qabil tuh, setuju? Ajaztukum an hadhil ijazah. Amalin 11 habis sholat fardu. Insya Allah kaya harta, kaya hati, kaya iman, kaya semuanya. Karena kalau orang Islam kaya enak, mau bangun masjid, pesantren nggak perlu minta-minta, betul? Saya 1 juta Pak Ustadz. Jangan dibilang, baca sholawat cuman pengen kaya, masa urusan akhirat ditukar sama urusan dunia. Jangan, justru kita mau cari dunia buat nuker dalam akhirat. Orang kalau kaya enak. Teman saya banyak uang, orang Bandung. Dia kasih orang-orang, saya bilang, Ji, lu gak sayang sama harta lu, justru gua sayang San. Maksudnya gimana? Gua sayang sama harta gua yang miliaran. Gua titip di anak yatim, gua titip di pondok pesantren, gua titip di masjid. Karena gua bukan kiai, gua pengusaha, gua titip, nanti di alam akhirat gua ambil lagi semuanya. Tuh, mudah-mudahan semuanya jadi orang-orang yang kaya harta. Bang Ajis udah nungguin karena kita masih ada syuting ya Bang Ajis ya. Dan beliau kalau jam 12 siang, mohon maaf harus dinas karena istrinya sudah nyalain lilin. Kalau begini kayak Pak Bupati ya, Bupati Kebon Kosong. Yai izin saya panggil Yai. Marilah kita panggilkan artis yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Kalau lagi begini nggak kelihatan kayak Ajis Gagap lah. Dibuka pecinya aja, langsung. Ini beliau pengasuh pondok pesantren Ashabul Aziziyah, tetangga ibu di Sadengnya. Ada Pak Yai, orang ganteng aja nggak nyisir begitu, malu-maluin. Aduh. Kenapa? Beda kalau orang ganteng ya. Begitu nyisir, ibu-ibu langsung keluarin HP. Kalah saing saya. Bu, gantengan Ustadz Hasan apa Ajis Gagap? Saya duluan ya. Padahal mah beda loh, Bu. Beda kenapa? Kenapa bisa ganteng saya? Dari lahir udah kelihatan. Kenapa? Kalau beliau lahirnya itu disesar. Kalau abang? Diseret. Aduh, diseret. Pantas begini. Orang-orang mah ya mohon maaf. Uban warna putih. Ini kuning. Jangan-jangan waktu semalam abis cebok lupa. Ya memang kalau orang-orang ganteng mau begini Pak Ustadz. Begitu? Iya. Pak Ustadz masih seneng. Kenapa? Pakai baju apa aja papa pantes ya. Pantes. Ya. Kelihatan Bu dari lahirnya. Kok bisa? Kalau Pak Ustadz begitu lahir begitu
jadi bayi itu kelilit tali pusar. Kalau abang? Kalau saya kelilit utang. 4 hari nggak pulang di bidan. Emaknya ditawan. Bang, nggak enak. Ya, Salam dulu. ya. Karena kata Nabi, assalamu qoblal kalam. Sebelum ngomong harus salam dulu. Tadi saya udah salam, Pak Kiai sambutan juga salam. Sekarang giliran abang. Tapi salamnya harus lancar, jangan gagap. Ya, Karena kalau gagap ibu-ibu bingung jawabnya. ya, Dan harus fasih ketika mengucapkan salam. ya. Karena jangan sampai merubah daripada makna ayat-ayatnya. Betul. Karena kalau ngerubah mana nggak enak sama Pak Kiai. Bener nggak? Nggak enak sama Pak Kiai. Ya, Ntar disangkanya nggak bisa salam. nggak bisa salam. Kan nggak enak pengasuh pondok punya ini kan bener. Gini-gini juga punya pondok masa nggak bisa salam. Ih, Ntar dibilang apa ya? bilang apa? Apalagi ada anak-anak santri. Ada anak santri. Ih, Iya. Ayah Ajis nggak bisa jawab salam. Dan yang penting salam itu harus benar-benar kata-kata yang pas. Nggak boleh sembarangan ya. Karena kalau sembarangan akan merubah kalimat, merubah makna, semuanya jadi nggak enak. Assalamualaikum. Artis pundungan. Lagi orang mau salam. Mau. Ntar bilang mau macan, macan. Ya kan kalau orang gagap mah nggak bisa bilang mau. Itu bisa. Itu contoh. Astagfirullahaladzim. Aduh, yang sabar. Saya Bu, jalan 4 tahun bareng beliau dari 2022. Capek dengerin ngomongnya. Hah, baru 4 tahun. Emang kenapa? Orang tua saya 44 tahun. Ya Allah. Nggak apa-apa gagap Pak Ustadz. Iya. Yang penting kaya. Sombong. Hah? Sombong. Boleh kalau orang kaya mah sombong boleh. Ini udah mission jelek hitam hidup lagi. Tapi Bu, biar gini-gini, beliau contoh artis teladan, punya pesantren 100 lebih di Sadeng. Wah, alhamdulillah. Itu kok ngomong-ngomong bayaran nggak? Hah? Bayaran nggak? Ya alhamdulillah. Santriwati nggak ada yang bayaran. Alhamdulillah. Yang bayaran ibu bapaknya. Pak Kiai apa ketawa lo? Pak Kiai apa ketawa? Astagfirullah. Ya gimana aja Pak Kiai, namanya ngempanin anak santri. Begini aja udah ngebohongin orang mulu. Dan alhamdulillah Bu, Iya. 2025 kemarin haplahnya saya yang ceramah. Iya, di sini. Iya. Tadi saya tanya Pak Kiai, santriwatinya berapa? 3.000. 3.000 luar biasa ya. Alhamdulillah Bu, saya mah nggak banyak. 100 lebih. 100. Kemarin ya kita hapla. Haplah, saya yang ceramah kayak gini. Iya, Itu 30 orang lulus dari SMA. betul. Bahasa Mandarinnya mantap. Iya. Bahasa Inggrisnya tokcer. Iya. Bahasa Arabnya lancar. Pas begitu ceramah saya dengerin, alhamdulillah Iya. semuanya gagap. Ada santri keluaran pondok pesantren Ajis gagap. Alhamdulillah gagap semuanya. Orang ngikutin. Wes salam dulu. Mohon maaf Pak Yai ya. Kalau sama Aduh, artis ya begini Allah. Pak Yai. Emang aduh ya Allah. Emang begini Bu, biasa. Kalau ceramah lapar ya begini. Jangan begitu. Enggak enak sama Pak Yai. Emang udah dikasih makan? Belum. Kasihan deh. Tadi mah saya makan dulu. Tadi, Iya. wah curang. Lah, orang dibilang begitu tahu Iya. ustazahnya ada Aji sama Pak Ustadz datang,
Pagi-pagi udah pada masak. Pagi-pagi Iya. nyediain buat kita. Lah buat lakinya. Laki itu mah kagak. Salam dulu salam mah. Ya. Biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai, Bapak Guru, dan juga ibu-ibu yang menghormati saya, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini. Apaan lagi sih? Ngomong udah gagap, kata-kata salah. Di mana-mana kalau sambutan yang saya hormati Pak Kiai pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura bukan yang menghormati saya. Mana ada cerita. Makanya mondok di Ummul Qura. Emang kenapa? Cerdas di atas kecerdasan. Cerdas. Iya, salah saya di mana tadi? Iya, yang menghormati saya harusnya yang saya hormati. Sekarang saya tanya, Iya, yang tamu siapa? Bang Ajis, Yang tuan rumah? Pak Kiai, Biasanya yang hormatin siapa? tuan rumah. Nah udah. Ya, lulusan Ummul Qura dilawan. Iya ya, keren loh, Hebat kan? hebat. Nggak nyangka artis pinter karena punya tower sinyal sendiri. Ini alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Santriwatinya itu, halo cantik. Beda kan kalau alumni yang ngomong. Iya, bener. Enggak yang bingung. Dia bangga banget punya alumninya gagap. Maklum, osteoporosis. Udah tua faktor U. Nggak bisa balik. Udah tua Bu. Ini tadi saya tanya sama Pak Kiai. Apa? Pak Kiai itu santrinya tua-tua amat. Yang mana yang depan? Bukan. Santri yang belakang. Tuh kelihatan unyu-unyu dan imut-imut. Iya. Sarangnya Yang depan sarang tahun. Tuh. Lah, sarang ya tahun. tanya aja dia. Orang minyaknya sarang tahun semua. Tapi ada adek alhamdulillah beliau di pondoknya ngajarin bahasa Mandarin. Sebentar. Apa? Pak, udah nggak digelodok dagang. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Lagi mau dagang TV. Biasa saya lihat digelodok. Itu orang jualan. Ini operator, Ya. gagap. Ini panggung dari mana ya? Emang kenapa? Panggung bisa numbuh kembang. Ini hiasan. Oh biasa. Hiasan buat ada acara, Iya, ada artis Bang Ajis gagap. Iya, iya. Iya. Abang hebat loh. Bisa bahasa Mandarin, Ya, Inggris, karena Arab. memang di pondok itu, pendidikan itu banyak Pak Ustadz. Banyak ya? Ada bahasa Inggris, Arab, terus bahasa Arab, Mandarin, Jepang. Jadi santri itu semuanya harus bisa. Multi tata talenan. talenta. Hah? Talenta. Emang saya salah? Salah. Tadi saya ngomong apa? Talenan. Wah salah. Saya ngomongnya talenta. Tadi abang ngomong talenan. Kuping Pak Ustadz kali salah dengar. Enggak, orang kuping saya masih sehat. Wah, Tes, ayo. Kadang-kadang meragukan. burung, Burung, ayam, ayam. tuh harus diperiksa Pak Ustadz. Emang kenapa? Antara kanan sama kiri nggak sama. Ya kenapa tadi ngomongnya begitu? Coba abang sekarang. Iya, iya. Nih ngeselin nih. Sapi, Sapi, kambing, sapi,
Coba saya. Wah, pengen ngerjain. Ayo. Anak Umul Kuro dilawan. Ya Allah, ini dosa nih. Enggak apa-apa. Biarin aja. Ntar gua inin. Mam. Ngomong apa? Tuh. Yang jelas makin denger. Coba yang kiri. Ngomong apaan? Coba abang. Ya. Pepaya. Main papaya aja. Ya gimana aja. Udah coba ngomong Mandarin. Oke. Bahasa Mandarinnya anak kecil apa? Tong. Mana ada? Tong bahasa Betawi, entong. Ya ilah. Bahasa itu menurut sejarah menyelusuri dari mana bahasa itu dapat. Oh gitu ya, baju Iya. koko ya, Iya. kue tiaw ya, Wetiau. koko. Koko. Ya udah, anak kecil. Tong. Kalau jalan, Li. anak kecil kepleset di jalan. Licin tong. Saya dibohongin lagi. Anak Umul Kuro dilawan. Apa? Pakai dipindahin sama iseng ah. Bukan apa-apa Pak. Ini artis model begini atu-atunya. Nggak ada spare partnya ini. Bahasa Mandarin, pidato. Sambutan ya. Saya ngomong, abang yang terjemahin. Yang terjemahin bahasa Mandarin. Saya ngomong, Pak Ustadz yang terjemahin. Oh begitu. Tahu kan paham yang kemarin saya ajarin? Oh iya, saya sedikit belajar dari beliau. Ya. Karena guru Mandarin. Hi hao sen se, hi hao me, hao se he. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik santri yang berbahagia. Hi hao sen si hi, hao si ha ha. Hari ini kita berkumpul dengan riang gembira karena saya bisa hadir di tengah ibu-ibu dengan tertawa. Hi hao sen se, hi hao me, huan ji ya ha. Ibu-ibu. Ibu-ibu bersyukur anak-anaknya ada di sini. Pendidikan terbaik adalah pondok pesantren. Hi hao sen. Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan terbaik. Semua anak-anak yang dimasukkan di pondok pesantren ini menjadi orang yang hebat, orang yang taat, orang yang luar biasa. Karena pesantren adalah tempat terbaik untuk mendidik anak-anak ibu dan bapak. Sebentar. Iya. Maksud saya yang terakhir sekian. Ngapain panjang amat? Salah Bu. Abang sih. Abang bahasa Inggris dah. Astagfirullahaladzim. Bahasa Inggris. Hah? Jangan malu-maluin bahasa Inggris. Punya pesantren Kalau masa nggak bisa. bahasa Inggris Pak Ustadz. Iya. Saya tuh kurang fase. Bahasa Arab. Pak Ustadz bisa bahasa Inggris? Bisa lah. Orang belajar di Umul Kuro. Belajar, ikut pendidikan. Oke. Kalau bahasa Inggrisnya no smoking. Dilarang merokok. Saya tahu Apa? pasti sering ke pom bensin kan. Makanya apa? Aduh. Yang lain. Welcome. Selamat datang. Wih hebat. Lah, diajarin di Umul Kuro. I don't know. Saya tidak tahu. Katanya tahu. Ya emang artinya itu. I don't know itu artinya saya tidak tahu. Katanya belajar. Coba sekali lagi. No smoking. No smoking. Dilarang merokok. Wah, welcome. Selamat datang. I don't know. Saya tidak tahu. Makanya nanya belajar.
Nih, Welcome. selamat datang. No smoking. Dilarang merokok. I don't know. Ada artinya. Itu bahasa Inggris. Iya apa artinya? Ada. Apa? Loh, saya diajarin di Ummul Qura. Heeh. Itu katanya ada artinya. Iya I don't know artinya apa? Ada. Emang Pak Ustadz tahu? Tahu. Apa? Saya tidak tahu. Tuh, katanya tahu. Ntar dulu, nih yang stres siapa ya? Santri Ummul Qura dilawan. Liar bu. Ya Cilepeng. Cilepeng itu artinya pinter. Begitulah Bu, jarang-jarang pelawak itu Cilepeng. Ya enggak? Kalau orang sini, orang Bogor nyebut artis bahasa Sundanya Hokcai. Hokcai. Iya. Baru ngelihat Hokcai kan. Bu, pernah lihat Ajis Gagap di TV? Sekarang ngelihat asli, gantengan di TV apa gantengan asli? Gantengan asli, berarti di TV. Di TV juga. Awas. Bahasa Arab bisa nggak? Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang, Iya. kalau kita punya anak itu, kalau bisa masukkan ke pondok pesantren. Betul. Alhamdulillah ya. Betul. Wah banyak Bu. Di sini ibu-ibu anaknya ada yang di pondok pesantren nggak? Ada. Ibu, Bu. Di sini ada ibu-ibu yang usia 70 tahun. 70 ada? Nggak ada. Yang 60. 60 ada? Ada. Ada. Pulang Bu, udah siang. Kacau. Pak Kiai sampai ketawa. Kacau nih, aduh. Pak Kiai sampai ketawa. Pulang Bu, kira mau dikasih Di sini dulu. ada santri yang yatim piatu. Santri yatim ada? Ada nggak? Maju. Tunjuk tangan satu orang yang ada. Sini. Ayo buru. Buat kamu. Nggak apa-apa sayang, sendiri aja. Lewat pinggir. Pak Ustadz tolong dibawa. Anak yatim. Minum dulu ya. Sini. Sini sayang. Sini berdua nggak apa-apa. Sini. Di sana. Asik. Oke. Sini jangan di belakang Kiai. Di sini Sini sayang. Jangan di belakang Kiai. Sini. Di sana deh. Sana. Oke. Di sini aja di sini. Dek. Ya. Nah, namanya siapa? Rara. Hah? Namanya Rara. Oh, Rara. Cukup sekali. Rara bukan Rara. Kamu? Intan. Hah? Intan. Ya, Rita. saya nggak mau tahu mau intan, mau emas, mau perak yang. Saya nanya nama. Sayang jangan mundur-mundur, entah kejeledak. Sinian. Oke. Nah, namanya siapa? Intan. 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 Saya agak budeg. Coba. Siapa? Intan. Apa? Tuh santri mau digombalin juga. Hati-hati Neng.
Kalau sama beliau belum disuntik rabies. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 itu 3 SMA. Ya. Ini Saya juga tahu. Pakai diajarin, dikasih tahu. Nih gini-gini juga S1. S1. Iya. Ustadz S1 juga. masih kalah sama saya. Abang berapa? S1 kerupuk 2, tempe 4. Itu makan warteg. Sayang, yang udah nggak ada ibu atau bapak? Ayah. Bapak. Ayah. Dia nggak punya bapak. Iya. Dia punyanya ayah. Dia nggak punya ayah. Hah? Nggak, bukannya bapak, dia nggak punya ayah, bapak ada. Lagi. Intan, yang nggak ada bapak atau ibu? Bapak. Bapak. Ibu masih ada. Usia berapa ibu? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Nanya-nanya usia ibunya Intan. Ya kali dia mau punya ayah lagi. Intan, sini majuan. Jatuh kamu. Intan, jujur. Mau punya ayah kayak Bang Ajis enggak? Mau enggak? Enggak. Wah. Mau enggak? Enggak. Intan, turun. Ya jujur, jawaban santri mah jujur. Ya. Intan usianya berapa tahun? 18. Majuan, jatuh kamu. Dah? 18. 18. Rara 17. 17. 17. Kenapa kamu nggak sama? Aduh, nih kadang-kadang. Itu emaknya nggak janjian. Iya. Mau kemana Pak Dil? Dil. Si Pak Dil nyelonong aja. Orang lewat, mau kemana Pak Dil? Ya mau kemana ke udah gede ini. Ya. Tanya dong, tanya. Ngelawak begini nih Bu kalau lapar. Sini sayang. Intan sama Rara, ya ini ada rezeki hadiah buat kamu ya. Jawab dengan jujur ya. Udah punya sepatu buat sekolah belum? Udah belum Rara? Jawab. Udah. 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 Intan, Udah. alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Orang mananya kirain mau nawarin. Alhamdulillah. Nggak niat ngasih. Belum. Ketika kita memberi, yang sudah ada apa yang belum? Yang belum. Lah Tanya iya. lagi, tanya lagi. Rara, udah punya tas sekolah? Belum. Hah? Belum. Pak Kiai, tolong Pak Kiai. Belum punya tas. Tolong dibeliin. Kirain kalau jawab belum mau dibeliin. Pak Kiai dipinta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dah Rara, nih. Sini Intan. Intan sini. Sini. Intan Oke. sebelah ayah Ajis. Sini. Saya dulu. Saya kasih Intan. Iya. Gantian. Iya, ya. iya. Ntar baru Rara ya. Intan dulu, baru ntar Pak Kiai yang ngasih. Siap. Ya. Pak Kiai ini aja. Iya. Udah Intan mah ketawa. Udah ceritanya mulu. gini dah. Ceritanya gini. Nah. Intan anaknya Bang Ajis, Rara anak saya. Hah? Kita aduin baca doa. Oh oke. Oke. Sini Rara sini. sana. Sama Rara ayah sini, kamu. Rara sini. Nggak apa-apa. Jangan kamu mau kalah sama anaknya Bang Ajis. Baca doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Coba anaknya situ. Baca doa bikin meja makan. Yang bener aja. Udah makan. Lah makan mah harus ada mejanya. Udah ganti. Kasihan anak-anak. Rara. Baca Simpan. doa. Baca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Anaknya Bang Ajis. Kamu nggak boleh kalah ya. Kamu anak cerdas ya. Papa udah sekolahin kamu, udah mondokin kamu. Oke Intan, nanti papa kasih hadiah ya. Ayo. Rara tadi baca doa. Baca doa tidur nggak bangun-bangun. Jawab. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi. Jadi mati. Aduh. Intan, kamu tahu gak itu yang lagi tidur nggak bangun-bangun? Itu papa nak. Aduh ya Allah. Udah kasih duit. Kasih duit. Intan, sini sayang. Rara, Sini, belah sini. sini. Kamu udah berapa tahun di sini? 6 tahun. 6 tahun. Kamu Rara, Sama 6 tahun. 6 tahun di sini. Iya. Perasaan baru tadi. 6 tahun. Saya tanya, udah berapa lama di sini? Kalau saya tanya, udah berapa lama sekolah? maksudnya kirain abang nanya mondok di sini. Lah saya kan nanya, udah berapa lama di sini? 6 tahun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sayang nggak sama ayah. Sayang. Udah lama ditinggal ayah. Udah dari kelas 1 di sini. Dari kelas 1 SMP di sini. SMP di SMP. sini. Rindu gak sama ayah? Rindu. Kangen. Kayak ayahnya sama gak? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Kan bisa menjadi ayah angkat, menjadi ayah asuh begitu. Dan ayah? Ayah. Udah Yaudah, kasih duit deh. Intan kasih duit. Tadi udah saya kasih duit belum? Tadi yang Belum. belum. Sini. Intan tadi usianya berapa tahun? 18. 18 tahun. Ini 17, Rara. Ini 17 Rara. Berarti antara Intan dengan Rara yang lebih dewasa siapa? Intan. Intan. Pantas gak anak yang sudah dewasa megang duit, yang kecil enggak? Ya. Sayang, kamu cinta sama ayah? Sayang, hari ini kamu mau kasih hadiah apa buat ayah? Kamu mau hadiahin, kamu punya uang nggak sekarang? Punya Punya berapa? 100. 100. Selama ini kamu sudah pernah belum memberikan hadiah berupa uang buat ayah kamu selain doa Fatihah? Hah? Belum. Hari ini kesempatan kamu untuk memberikan hadiah buat orang tua. Ya. Andai kata kamu memberikan hadiah buat orang tua, ikhlas apa enggak? Hah? Sayang enggak? Hah? Ikhlas? Betul? Mana uangnya? Cuma. Deh sayang, Intan ini menghadiahkan pahalanya buat orang tuanya, ya. Karena tidak ada lagi yang mau dikasih, akhirnya diberikan kamu nih. Seneng nggak Senang. ketika diberikan oleh sahabat? Senang. Senang.
Tapi saya nanya, Intan ikhlas? Ikhlas Ridho. ya. Ya. Tuh. Nih, saya yang ganti duitnya. Pak Ustadz, Apa? Pak Ustadz nama nggak usah. Hah? Lebih baik saya sebagai murid yang akan kasih. Oh, Jangan Pak Ustadz yang kasih. Oh iya, silakan. Mana uangnya? Ini dari saya, ya. Pegang. Kerjasama yang baik antara murid dengan guru. Betul. Murid belajar dengan guru, guru belajar dengan murid. Sebentar. Ya. Tadi bilangnya Intan dikasih siapa? Dikasih saya. Duit siapa? Pak Ustadz, Ya udah berarti saya yang ngasih. loh, tangan siapa? Abang. Iya. Anak kumul kuro dilawan. Intan, coba. Ada berapa itu? Berkurang apa bertambah? Ajuan. Tuh. Oh. Ya. Makanya kata para ulama, kalau kita ikhlas karena Allah pasti dikasih balasan sempurna. Makana lillahi yatimmu. Kalau berbuat sesuatu karena Allah sempurna, dibalas dengan lebih, Ya. bukan dengan kurang. Intan, Rara, nanti setelah acara saya tunggu di depan ya. Tolong pulangin uang saya. Mau ngapain? Nggak boleh begitu. Bu, borok sikutan. Aduh ya Allah. Ya, ya udah Intan, Rara, makasih ya. Ya, sekolah sayang yang benar ya. Hmm. Kalau kamu cinta sama ayah ibu kamu, sekolah yang benar ya. Jangan Insya Allah. main-main sekolahnya. Intan, Rara, jangan main-main sekolahnya. Ya. Biar orang tua kamu di dalam kubur bisa mendapatkan syafaatmu ketika di dalam pondok pesantren Ummul Qura. Ya, doakan beliau. Dan Intan ingat, juga ya. ya, selain kamu patuh sama kedua orang tua, hormati guru-gurumu ya. Takjim insya Allah ya. Kemana kamu berpijak, disitulah kamu berdiri. Lah benar, Ya udah. ya kan? Iyahin aja Bu. Malu orang. Intan, pesen saya, duit kamu berapa? 100? Pak Ustadz pesen, jangan dibeliin motor. Sayang, kamu baru hari ini kan, saya udah 4 tahun sama Ustadz. Ya udah, terima Ya kasih udah ya. ya sayang ya. Kamu sehat-sehat ya. Oke. Mic-nya Kita kasih di tepuk sana. tangan dulu buat para sahabatnya dan juga anak-anaknya. Ya. Yang bakal membanggakan ayah ibunya. Begitu mereka yang sudah tidak punya orang tua ada di pondok pesantren, investasi, deposito semuanya mengalir kepada orang tuanya. Amin. Bukan saya yang ngomong, bukan ulama yang bicara, tapi Nabi yang bersabda, razaqahullahu syafa'atah. Allah berikan nanti syafaat. Di pondok pesantren diajarkan ibadah, dia pintar, maka deposito, investasi, kucuran pahala pasti nyampe kepada kedua orang tuanya. Amin, ya Amin. robbal. Ini karena udah Ibu, Hah? mau hadiah? Mau hadiah? Sama saya juga mau. Bang Ajis, Ya. insya Allah nanti bulan puasa bakal main di Indosiar, di aksi. Terus itu pagi, sorenya menjelang buka insya Allah main di FTV. Judulnya Beranak Dalam Kubur. Ya. Kebetulan saya yang diberanakin, Bu. Cuma di dalam kubur. Ya, Ya. jadi doakan Bang Ajis pondoknya sehat, pondoknya banyak umur. Beliau ya diberikan kelancaran rezeki karena beliau ini capek lelah bukannya buat kekayaan tapi buat santri biar bisa makan. Amin, Amin. ya robbal. Nah terakhir izin Pak Kiai, saya bukannya mau jualan. Ini ada titipan dari Ustadz Solmed Pak Kiai. Air alkali kesehatan 9, alkalinya 9. Saya punya asam lambung, yang punya emah insya Allah bisa sembuh dengan
terapi air ini. Yang asam lambung, asam urat, terus darah tinggi, darah rendah. Kemarin teman saya pasang insulin. Minum ini 4 bulan, 1 hari 3 botol, sekarang sudah lepas insulin. Istri saya, tenggorokannya pernah sakit, minum air ini 1 minggu, alhamdulillah. Yang mau ada di sini kanan kiri, tuh di sana harganya cukup 10.000. Investasi kesehatan, saya nggak maksa. Ini produknya Ustaz Solmed, beliau berbagi untuk pondok pesantren. Saya lagi bangun di Lampung, yang mau harganya cukup 10.000 daripada ibu minum obat. Ini terapi kesehatan, air alkali pH 9. Bapak saya minum, alhamdulillah asam lambung sudah tidak lagi kambuh. Yang mohon maaf punya prostat, insya Allah 3 bulan minum air ini akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Yang mau silahkan nanti di pintu keluar. Saya nggak maksa, saya cuma memberikan amanah dari Ustaz Solmed buat air kesehatan ya. Silahkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan saya berdoa para anak-anak santri Ummul Qura semuanya Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak jangan takut miskin ketika kamu di pesantren. Ketika kamu lulus pondok pesantren, bukan kamu mencari rizki, tapi rizki yang mencari kamu. Bukan kamu mencari pekerjaan, tapi penghasilan mencari kamu. Amin. Ya Rabbal. Yuk, sebelum kita tutup, kita baca sholawat badar bareng-bareng, biar kita diberikan oleh Allah keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Ayo, hadroh kita main. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Barang-barang salah. Ibu jangan bubar dulu, kita doa. Sebab kalau nggak ditutup dengan doa, kata Imam Ghazali, ibarat badan tanpa kepala. Jangan dulu pulang ya. Anak-anak, ibu-ibu angkat tangannya, kita berdoa. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamim wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Untuk doa saya minta Pak Kiai langsung yang mendoakan. Pak Kiai doa langsung. Oh ya.